Bayangkan sebuah tempat di mana pagi hari orang berdoa di depan tembok berusia 2000 tahun. Lalu beberapa jam kemudian mereka menulis kode untuk aplikasi yang mungkin akan hadir di ponsel Anda. Itulah Israel, sebuah negeri kecil yang dipenuhi kontras, tempat tradisi kuno hidup berdampingan dengan inovasi masa depan. Negara ini dibangun oleh para pendatang dari berbagai penjuru dunia. Di tengah lingkungan yang disiplin, termasuk kewajiban militer yang menjadi pengalaman bersama bagi banyak warganya, terbentuk masyarakat dengan karakter mandiri dan cara hidup yang sangat menghargai hari ini. Ada pula semangat yang dikenal sebagai chutzpah, keberanian untuk berbicara terus terang, menantang keadaan, dan menganggap kejujuran sebagai bentuk penghormatan. Dengan mentalitas seperti itulah, wilayah yang sebagian besar kering berhasil diubah menjadi tanah yang produktif. Israel memperlihatkan bahwa kelimpahan tidak selalu berasal dari apa yang tersimpan di dalam bumi. Kadang-kadang, kelimpahan justru diciptakan oleh ketangguhan manusia. Dan untuk memahami bagaimana cara berpikir itu terbentuk, kita harus memulainya dari sesuatu yang hampir tidak mereka miliki, air. 1. Mengambil air dari laut. Lebih dari separuh wilayah Israel berupa gurun. Negara ini tidak memiliki sungai besar, tidak mempunyai ladang minyak, dan beberapa kawasannya menerima hujan lebih sedikit dibandingkan sebagian wilayah Sahara. Secara logika, 1 tahun kemarau saja seharusnya bisa menempatkan negara seperti ini dalam keadaan genting. Namun Israel memilih untuk tidak terus bergantung kepada langit. Sebagai gantinya, mereka mulai mengambil air dari laut. Kini, sekitar 80% air minum negara tersebut tidak lagi berasal dari hujan ataupun sungai. Air itu diproduksi oleh fasilitas desalinasi raksasa di sepanjang pesisir yang mengubah air asin Laut Mediterania menjadi air tawar yang dapat diminum. Salah satunya adalah fasilitas Sorek di dekat Tel Aviv, yang termasuk salah satu instalasi desalinasi terbesar di dunia dan mampu menghasilkan ratusan ribu meter kubik air setiap hari. Tetapi Israel tidak berhenti ketika kebutuhan airnya tercukupi. Mereka menjadi begitu efisien dalam mengelola air hingga akhirnya memiliki kelebihan pasokan. Hampir 90% air limbah negara itu didaur ulang, tingkat yang disebut sebagai tertinggi di dunia, kemudian digunakan kembali untuk pertanian. Hasilnya cukup mengejutkan. Pada musim dingin, Israel bahkan terkadang dijuluki sebagai kebun Eropa, dengan ekspor hasil pertanian bernilai miliaran dolar setiap tahun, padahal hanya sebagian kecil penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Lebih mengejutkan lagi, negara yang didominasi kawasan kering ini menjadi salah satu pengekspor bunga segar terkemuka ke Eropa, terutama mawar. Kemudian, pada Oktober 2025, Israel melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan negara lain sebelumnya. Air laut yang telah didesalinasi mulai dipompa ke arah sebaliknya, naik menuju Danau Galilea, sebuah danau air tawar alami, untuk membantu mengisinya kembali ketika tahun-tahun kering datang. Negeri yang dahulu harus menunggu hujan kini mampu membuka aliran air dan mengembalikannya langsung ke alam. Satu kenyataan itu sudah cukup untuk menggambarkan cara negara ini menghadapi masalah. Ketika diberi kelangkaan, mereka berusaha menciptakan kelebihan. Menurut sejak pihak orang kata yang berhasil jatais krisis itu, kamu membantu memenuhi sesuatu yang bahkan lebih berharga. 2. Tempat hampir semua orang menjalani dinas militer di Israel. Dinas militer bukan hanya urusan laki-laki. Bagi sebagian besar warga Yahudi dan Druze, baik pria maupun wanita, kewajiban tersebut dimulai pada usia 18 tahun berdasarkan hukum. Perempuan biasanya bertugas sekitar 2 tahun, sedangkan laki-laki mendekati 3 tahun. Warga Arab pada umumnya dibebaskan dari kewajiban tersebut. Israel juga memiliki salah satu proporsi perempuan dalam peran tempur aktif tertinggi di antara angkatan bersenjata dunia. Namun bagian yang paling menarik justru muncul setelah para pemuda itu meninggalkan militer. Tanpa disadari, pengalaman militer bekerja seperti sekolah bisnis dengan tekanan yang luar biasa tinggi. Ketika baru memasuki usia 20-an, banyak dari mereka sudah pernah memimpin kelompok, menghadapi persoalan nyata dalam situasi penuh tekanan, sekaligus membangun jaringan pertemanan dengan orang-orang berkemampuan tinggi. Mereka keluar bukan hanya membawa pelatihan, tetapi juga kesiapan untuk menciptakan sesuatu. Meski demikian, sikap berani dan tidak suka mencari alasan itu tidak hanya lahir dari dunia militer. Anda bahkan bisa mendengarnya ketika orang Israel mulai berbicara.
Kalau Anda berasal dari negara lain, coba ceritakan, apa yang membuat masyarakat di tempat Anda mampu bekerja begitu keras? 3. Perempuan Israel. Keunikan penampilan perempuan Israel sering dikaitkan dengan dua unsur utama, keragaman latar belakang masyarakat dan karakter lokal yang kuat. Israel dibentuk oleh para pendatang dari berbagai wilayah dunia. Perpaduan tersebut menghasilkan ragam penampilan yang luas, mulai dari kulit kecoklatan dan rambut tebal bergelombang yang banyak dijumpai di kawasan Timur Tengah, hingga mata biru pekat yang diasosiasikan dengan Eropa Timur. Daya tarik mereka tidak selalu mengikuti satu standar kecantikan tertentu. Yang lebih menonjol justru kesan sehat, percaya diri, dan keberanian untuk tampil tanpa banyak riasan. Di balik itu terdapat karakter tegas dan mandiri yang ditempa oleh lingkungan penuh disiplin. Karakter tersebut sering dianggap sebagai cerminan semangat Sabra. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perempuan Israel menyukai gaya yang sederhana dan praktis. Mereka terbiasa merias wajah dengan cepat, bahkan sekitar 5 menit, serta menjalani perawatan kulit yang minimalis karena cuaca Mediterania yang panas dan lingkungan militer yang sering berdebu atau berasap. Perempuan Israel juga dapat ditemukan di hampir setiap jenis penugasan militer. Mereka bekerja di kantor, logistik, intelijen, pengendalian pesawat nirawak, hingga unit tempur langsung seperti batalion infanteri bergerak Karakal. Ada pula perempuan yang menjadi pilot tempur dan penjaga perbatasan. Sebagian besar tentara tidak terus-menerus tinggal di pangkalan. Mereka biasanya dapat pulang saat akhir pekan, dari Jumat sore hingga Minggu. Bagi banyak perempuan muda, inilah waktu perubahan suasana. Seragam yang keras dilepaskan, kemudian diganti dengan pakaian yang lebih modis untuk pergi ke bar, menikmati pantai, atau makan malam romantis bersama pasangan. Di Israel, melihat seseorang mengenakan seragam sambil membawa senapan di transportasi umum dalam perjalanan menemui kekasih bukanlah sesuatu yang dianggap aneh. Karena banyak orang mengalami rutinitas serupa, pasangan pun lebih mudah memahami jadwal dan tekanan yang dihadapi satu sama lain. Hidup di negara yang terus berhadapan dengan ketidakstabilan geopolitik juga membentuk pola pikir untuk menikmati masa kini. Mereka bekerja keras, mencintai dengan penuh perasaan, dan berusaha menikmati kehidupan sehari-hari karena memahami betapa berharganya dan damai. 4. Masyarakat yang sangat terus terang. Jika Anda tumbuh dalam budaya yang mengutamakan percakapan sopan dan basa-basi, interaksi pertama dengan orang Israel mungkin terasa cukup mengejutkan. Masyarakat di sini terkenal sangat langsung. Bahkan ada istilah khusus untuk menggambarkannya, dugri. Maknanya kurang lebih adalah mengatakan sesuatu sebagaimana adanya, tanpa lapisan kata-kata manis dan tanpa berputar-putar. Bagi orang luar, gaya itu terkadang terdengar kasar atau bahkan agresif. Namun di dalam budaya mereka sendiri, maknanya hampir berkebalikan. Keterus-terangan dianggap sebagai bentuk penghormatan. Pesannya seakan berbunyi, "Saya percaya Anda cukup kuat untuk menerima kenyataan, jadi saya tidak akan membuang waktu Anda dengan kesopanan yang kosong." Cara berkomunikasi seperti ini memiliki akar sejarah. Para perintis awal ingin membangun masyarakat baru yang tangguh dan berbicara lugas. Ketika pendatang dari puluhan negara tiba, mereka juga harus menggunakan bahasa Ibrani dengan cara yang sederhana dan jelas supaya dapat saling memahami. Ada pula konsep yang berkaitan erat dengannya, yaitu chutzpah. Istilah ini menggambarkan keberanian yang hampir terasa nekat. Berani mempertanyakan otoritas, berdebat dengan atasan, dan mencoba gagasan liar tanpa takut terlihat bodoh. Banyak orang menganggap karakter tersebut sebagai salah satu mesin tersembunyi di balik inovasi Israel. Seorang prajurit junior bahkan diharapkan berani mempertanyakan keputusan perwira yang lebih senior apabila suatu rencana tampak keliru. Keberanian serupa kemudian terbawa ke dunia perusahaan rintisan. Gagal, mencoba kembali, lalu memperbaikinya. Suasana itu juga dapat dirasakan saat makan bersama keluarga. Semua orang mungkin berbicara bersamaan dengan suara keras. Bagi orang luar, pemandangan tersebut terlihat seperti pertengkaran. Bagi mereka, itu justru bagian dari keakraban. Jika Anda menyukai cerita tentang kehidupan nyata seperti ini, berlanggananlah, karena masih ada banyak kisah lain yang akan kita jelajahi. Negeri perusahaan rintisan penduduk Israel berjumlah kurang dari 10 juta jiwa. Namun dalam dunia teknologi, pengaruhnya jauh lebih besar daripada ukuran negaranya. Mulailah dari satu angka.
Israel membelanjakan sekitar 6,3% dari keseluruhan perekonomiannya untuk penelitian dan pengembangan. Proporsi tersebut merupakan yang tertinggi di dunia, lebih dari 2 kali rata-rata negara maju, dan posisi itu telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Investasi penelitian tersebut kemudian melahirkan banyak perusahaan. Israel diperkirakan memiliki sekitar 1 perusahaan rintisan untuk setiap 1.400 penduduk. Salah satu konsentrasi terpadat di dunia. Karena itulah kawasan teknologi di sepanjang pesisir mendapat julukan Silicon Wadi. Perusahaan-perusahaan ini bukan pemain kecil. Sekitar 135 perusahaan Israel tercatat di Bursa Nasdaq Amerika Serikat, menempatkan Israel di urutan keempat dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok. Beberapa teknologi yang lahir di sini mungkin pernah Anda gunakan sendiri. Penyimpanan kilat USB kecil dikembangkan di Israel. Begitu pula Waze, aplikasi navigasi yang kemudian dibeli Google dengan nilai lebih dari $1 miliar. Ada juga kamera sangat kecil yang dapat ditelan sehingga dokter bisa merekam bagian dalam tubuh pasien tanpa melakukan operasi. Perusahaan seperti Intel, Microsoft, Google, dan Apple semuanya memiliki pusat penelitian besar di Israel. Bahkan beberapa dekade lalu, Intel membuka pusat luar negeri pertamanya di negara ini. Dan kecepatannya belum berhenti. Pada awal 2025, perusahaan keamanan awan Israel bernama Wiz dibeli Google dengan nilai sekitar $32 miliar, menjadikannya salah satu transaksi terbesar yang pernah terjadi untuk perusahaan teknologi swasta. 6. Kuno dan futuristis di tanah yang sama. Masuklah ke kota tua Yerusalem yang dikelilingi tembok. Luasnya hanya sekitar 1 kilometer persegi. Tetapi di dalam wilayah kecil itu berdiri tempat-tempat suci utama bagi 3 agama besar dunia, hampir saling berdampingan. Bagi umat Yahudi, terdapat tembok barat, tempat tersuci yang diperbolehkan bagi mereka untuk berdoa dan merupakan sisa dari bangunan kuil kuno. Tepat di atasnya terdapat Bukit Bait Suci, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Haram al-Sharif. Di kawasan itu berdiri Masjid Al-Aqsa, tempat tersuci ketiga dalam Islam setelah Makkah dan Madinah. Tidak jauh dari sana terdapat gereja Makam Kudus. Banyak umat Kristen meyakininya sebagai lokasi tempat Yesus disalibkan dan bangkit kembali, sehingga menjadikannya salah satu gereja terpenting dalam kekristenan. 3 agama. Miliaran penganut. Semuanya bertemu dalam lorong-lorong sempit yang dibentuk oleh batu berusia ribuan tahun. Kota tua itu sendiri terbagi menjadi 4 kawasan, Yahudi, Muslim, Kristen, dan Armenia. Semuanya berdampingan di dalam tembok yang sama. Namun berkendaralah sekitar 1 jam dari kawasan kuno tersebut, dan suasananya berubah sepenuhnya. Anda tiba di Tel Aviv, kota dengan pantai, perusahaan teknologi, dan kehidupan malam yang seolah tidak pernah berhenti. Dalam satu negara kecil, seseorang dapat berdoa di depan tembok berusia 2000 tahun pada pagi hari, lalu sore harinya menulis kode untuk aplikasi di ponsel Anda. Jarak antara dua dunia itu terasa seperti 3000 tahun dalam sejarah, tetapi hanya sekitar 1 jam perjalanan. Kontradiksi tersebut bukan kelemahan negara ini, justru itulah salah satu bagian utama identitasnya. Apa hal yang paling membuat Anda terkesan tentang Israel? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. 7. Sebuah negeri yang bisa dirasakan lewat makanan. Masakan Israel bukan berasal dari satu tradisi saja. Ia merupakan tumpukan puluhan tradisi yang bertemu dalam satu tempat. Negara ini dibangun oleh para imigran Yahudi dari berbagai penjuru dunia, dan setiap gelombang kedatangan membawa cita rasa dapurnya sendiri. Rempah-rempah dari Maroko, roti dari Yaman, hidangan rebus dari Persia, rasa pedas dari Ethiopia. Semua itu kemudian bercampur dengan cita rasa lama yang telah hidup di kawasan sekitarnya. Dari pertemuan tersebut lahirlah hidangan yang sekarang dimakan masyarakat setiap hari. Ada falafel, bola kacang Arab giling yang digoreng hingga renyah. Ada hummus yang lembut dan kaya rasa, biasanya disantap dengan roti hangat. Ada shakshuka, telur yang dimasak perlahan di dalam saus tomat dan paprika mendidih dan sering disantap untuk sarapan. Ada pula shawarma, irisan daging yang dibungkus rapat dengan roti pita. Semua makanan tersebut merupakan bagian dari tradisi kuliner kawasan yang lebih luas, tetapi telah menjadi makanan sehari-hari di Israel. Salah satu tempat terbaik untuk merasakan semuanya sekaligus adalah pasar seperti Mahane Yehuda di Yerusalem atau Pasar Karmel di Tel Aviv. Pada siang hari, kios-kios dipenuhi tumpukan sayuran, buah, rempah segar, dan bumbu. Saat malam tiba, banyak kios yang sama berubah menjadi restoran kecil dan bar yang penuh pengunjung.
Udara dipenuhi aroma jeruk, roti yang baru dipanggang, serta rempah yang sedang disangrai. Musik terdengar di antara suara para pedagang yang memanggil pelanggan. Di sini Anda juga dapat menemukan makanan yang menceritakan sejarah para pendatang hanya dalam satu gigitan. Salah satunya sabich, hidangan Yahudi Irak berupa terong goreng dan telur yang dimasukkan ke dalam roti pita. Hampir setiap piring membawa cerita dari tempat lain. Namun, untuk menumbuhkan bahan-bahan segar yang memenuhi piring tersebut di negeri yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun, dibutuhkan salah satu penemuan pertanian paling penting yang pernah dihasilkan negara ini. 8. Dapur kosher dan 2 perangkat untuk segalanya. Makan di banyak rumah Israel berarti mengikuti aturan makanan berusia ribuan tahun yang dikenal sebagai kosher atau kashrut. Salah satu ketentuannya sangat mencolok. Daging dan produk susu harus dipisahkan sepenuhnya. Bukan hanya ketika disajikan di piring tetapi juga dalam keseluruhan proses di dapur. Rumah yang menjalankan aturan kosher secara ketat memiliki 2 perangkat untuk hampir semuanya. 2 kelompok piring, 2 kelompok panci dan alat memasak. Bahkan terkadang 2 bak cuci. Satu digunakan untuk makanan berbahan daging dan satu lagi untuk makanan berbahan susu, sehingga keduanya tidak bersentuhan. Banyak keluarga tetap mempertahankan kebiasaan tersebut meskipun mereka tidak terlalu religius, karena tradisi itu menghubungkan mereka dengan identitas yang telah bertahan selama ribuan tahun. Aturan lainnya sama terperincinya. Hanya hewan yang memamah biak dan memiliki kuku terbelah yang diperbolehkan. Karena itu sapi, domba, dan kambing dapat dikonsumsi, sedangkan babi dilarang. Ikan harus memiliki sirip sekaligus sisik. Artinya salmon dan tuna diperbolehkan, sementara udang, kepiting, serta berbagai jenis kerang tidak termasuk makanan yang dapat dikonsumsi menurut aturan tersebut. Makanan kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, daging, susu, dan kategori netral yang disebut parf. Aturan kuno tersebut bahkan memengaruhi makanan cepat saji modern. Di Israel terdapat gerai McDonald's yang mengikuti aturan kosher dan sama sekali tidak menyediakan burger keju, karena mencampurkan daging dengan produk susu. Gerai seperti itu juga tutup ketika Syabat berlangsung. Bayangkan sebuah kumpulan aturan makanan berusia ribuan tahun tetap berjalan di tengah layanan makanan modern yang bahkan bisa dipesan langsung dari kendaraan. Kebiasaan membawa dunia lama ke dalam kehidupan baru tersebut ternyata tidak hanya terlihat di dapur. Ia juga tertanam di kota-kotanya. Zmian, bagaimana gurun dibuat menjadi produktif? Sebelum mampu menyediakan makanan bagi penduduknya, Israel harus menghadapi gurun yang berada tepat di bawah kaki mereka. Dan teknologi yang lahir dari perjuangan itu kini membantu pertanian di berbagai benua. Pada dekade 1950-an, seorang insinyur bernama Simcha Blas memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di sebuah kibuts di gurun Negev. Satu pohon tumbuh jauh lebih tinggi dan lebih hijau dibandingkan pohon lainnya, meskipun tampaknya tidak ada seorang pun yang menyiraminya. Blas kemudian menggali tanah di sekitarnya. Ia menemukan sebuah pipa bocor yang meneteskan air dalam jumlah kecil, perlahan tetapi terus-menerus tepat di dekat akar. Kejadian itulah yang kemudian mengarah pada sistem irigasi tetes. Alih-alih menyemprotkan air ke udara panas sehingga sebagian besar menguap sebelum mencapai tanaman, sistem ini mengirimkan air setetes demi setetes langsung menuju akar. Dengan cara tersebut, tanaman dapat menyerap sekitar 95% air yang diberikan, jauh lebih tinggi dibandingkan sistem penyemprotan tradisional. Blas kemudian mengembangkan gagasan itu melalui perusahaan bernama Netafim. Sekarang, teknologi asal Israel tersebut digunakan di sekitar 110 negara. Hasilnya di Israel sendiri terlihat hampir tidak masuk akal. Sayuran dan buah tumbuh di tanah berpasir yang dahulu nyaris tidak menghasilkan apapun. Lebih dari 60% kegiatan pertanian di bagian selatan Negev memperoleh air dari air limbah yang telah diolah dan didaur ulang. Tanah kering pun berubah menjadi lahan produktif. Israel kemudian melangkah lebih jauh lagi. Negara ini termasuk salah satu dari sedikit negara di dunia yang memasuki abad ke-21 dengan jumlah pohon lebih banyak dibandingkan 100 tahun sebelumnya. Lebih dari 250 juta pohon telah ditanam di perbukitan tandus dan sepanjang tepian gurun. Kini mulai terlihat sebuah pola. Keterbatasan membuat masyarakatnya dipaksa untuk terus menemukan cara baru, dan dorongan untuk mengubah tempat yang tampaknya mustahil menjadi sesuatu yang berguna
mencapai bentuk paling aneh di titik daratan terendah di planet ini. 10. Laut Mati, daratan terendah di bumi, bergeraklah ke arah timur menuju perbatasan Yordania. Permukaan tanah terus turun hingga akhirnya Anda mencapai tepian Laut Mati. Disinilah terdapat daratan kering terendah di dunia, sekitar 430 meter atau kurang lebih 1.400 kaki di bawah permukaan laut. Dan ketinggiannya masih terus menurun setiap tahun. Airnya pun tidak seperti perairan biasa. Kadar garamnya mencapai kira-kira 34%, sekitar 9 hingga 10 kali lebih asin dibandingkan laut biasa. Konsentrasi sebesar itu mengubah cara tubuh bergerak di dalam air. Anda sulit berenang seperti biasanya, tetapi juga sulit tenggelam. Airnya begitu padat hingga tubuh terdorong ke atas dan mengapung di permukaan seperti gabus. Karena itulah foto orang membaca koran sambil mengapung menjadi pemandangan yang terkenal di tempat ini. Selama ribuan tahun, manusia juga datang karena kandungan mineralnya. Banyak pengunjung melumuri tubuh dengan lumpur hitam yang diyakini dapat membantu beberapa kondisi kulit dan mengurangi rasa sakit pada persendian. Namun keajaiban alam ini sedang menghadapi masalah serius. Sungai-sungai yang dahulu memasok air ke Laut Mati, kini banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum dan pertanian. Akibatnya, permukaan Laut Mati menyusut dengan cepat, turun lebih dari 1 meter setiap tahun. Ketika garis air mundur, kantong-kantong garam tersembunyi tertinggal di bawah tanah. Permukaan di atasnya kemudian dapat runtuh dan membentuk ribuan lubang ambles di sepanjang tepian. Tempat ini aneh, indah, tetapi perlahan menghilang. Meski demikian, kebangkitan paling mengejutkan di Israel bukanlah sebuah danau atau gurun, melainkan sebuah bahasa yang pernah dianggap telah mati untuk penggunaan sehari-hari. 11. Bahasa yang dihidupkan kembali. Israel disebut sebagai satu-satunya negara dalam sejarah manusia yang berhasil menghidupkan kembali sebuah bahasa kuno dan menjadikannya bahasa resmi nasional. Ada pula tradisi lain yang tidak kalah unik. Setiap tahun, layanan pos Israel menerima ribuan surat dari seluruh dunia yang hanya mencantumkan tujuan seperti untuk Tuhan atau surga. Kantor pos di Yerusalem memiliki bagian khusus yang menangani surat-surat tersebut. Surat itu dibuka, kemudian ditempatkan dengan penuh penghormatan di antara celah-celah tembok barat. Kecintaan terhadap kata-kata dan pembelajaran terasa sangat dalam. Buku, pendidikan, dan gagasan memiliki tempat penting dalam masyarakat. Sementara anak-anak dibiasakan sejak usia muda untuk berpikir sebagai pencipta sekaligus pemecah masalah. Hal tersebut membawa kita pada fakta terkenal yang sering diceritakan dengan cara yang tidak tepat. Fisikawan terkenal Albert Einstein, yang juga seorang Yahudi, memang pernah ditawari jabatan seremonial sebagai Presiden Israel pada Sinune 52. Ia menolaknya. Namun menurut penjelasannya sendiri, penolakan tersebut bukan karena persoalan politik seperti yang terkadang dikatakan orang. Einstein merasa dirinya tidak memiliki temperamen dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab publik dari jabatan tersebut. Seorang pemikir luar biasa yang cukup jujur untuk mengakui bahwa pekerjaan itu bukan untuk dirinya. Perpaduan antara dunia kuno dan kehidupan baru juga terlihat sangat jelas di salah satu kota pelabuhan tertua dunia, Jaffa. Tetapi sebelumnya, bayangkan apabila satu negara modern seolah mematikan sebagian besar kegiatannya sekali setiap minggu. Di Israel, hal semacam itu memang terjadi. Namanya Shabbat, hari istirahat dalam tradisi Yahudi. Mulai beberapa saat sebelum matahari terbenam pada Jumat hingga setelah gelap pada Sabtu, kira-kira selama 25 jam, sebagian besar negara bergerak jauh lebih tenang. Di banyak wilayah, bus dan kereta umum berhenti beroperasi. Banyak toko menutup pintunya. Bagi keluarga yang menjalankan aturan agama dengan ketat, pekerjaan dihentikan. Secara tradisional, hal itu bahkan dapat berarti tidak menyalakan perangkat listrik ataupun mengendarai mobil. Hampir dalam semalam, ritme seluruh negeri melambat. 16. Kota putih bergaya Bauhaus. Berjalanlah melintasi pusat Tel Aviv dan Anda akan menemukan kumpulan bangunan bergaya Bauhaus terbesar di dunia. Pada dekade 1930-an, arsitek Yahudi yang melarikan diri dari Jerman tiba di wilayah ini sambil membawa pendekatan arsitektur modern yang bersih dan sederhana. Mereka kemudian membangun lebih dari 4.000 bangunan berwarna putih dengan bentuk melengkung dan atap datar. Jumlahnya begitu banyak hingga kawasan tersebut kini dikenal sebagai Kota Putih. Pada 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkannya sebagai situs warisan dunia.
Hal yang menarik adalah bagaimana gaya arsitektur dari Eropa itu disesuaikan dengan cuaca setempat. Dinding kaca besar yang cocok untuk iklim Eropa yang lebih sejuk digantikan dengan jendela kecil yang dibuat lebih masuk ke dalam. Cat putih terang juga digunakan untuk membantu memantulkan sinar matahari Mediterania yang kuat. Lalu, tepat di samping arsitektur modern itu, berdiri kawasan yang umurnya sulit dibayangkan. Java merupakan salah satu pelabuhan aktif tertua di dunia. Jejak kehidupan manusia di kawasan tersebut berasal dari ribuan tahun lalu, bahkan sebelum peradaban Mesir kuno mencapai masa kejayaannya. Tel Aviv modern sendiri baru didirikan pada 1909 di atas bukit-bukit pasir di luar tembok kuno Java. Kontras lama dan baru terlihat di mana-mana. Menara kaca berdiri di latar belakang. Menara batu tua muncul di bagian depan. Kota modern seakan tumbuh langsung dari kota kuno. Kawasan ini bahkan pernah terkenal di seluruh dunia karena satu jenis buah. Jeruk Java dahulu dikirim ke berbagai negara dan menjadi komoditas ekspor yang sangat dihargai. Bangunan-bangunan di kota ini didirikan oleh manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dan dari situlah kita sampai pada sisi mengejutkan berikutnya. 15. Adat dan hal yang perlu dihindari. Jika suatu hari Anda mengunjungi Israel, memahami beberapa kebiasaan lokal dapat membuat perjalanan jauh lebih mudah. Negara ini memiliki banyak aturan yang berkaitan dengan tradisi suci. Saat memasuki sinagoga, laki-laki diharapkan menutupi kepala dengan penutup kecil bernama kipah. Pada hari Sabat, orang yang sangat taat bahkan tidak akan membawa telepon untuk digunakan. Jadi jangan berasumsi Anda selalu bisa merekam kegiatan di sana. Di tembok barat di Yerusalem, salah satu tempat yang paling disucikan, Anda akan melihat orang menyelipkan kertas kecil berisi doa ke dalam celah batu kuno. Ada pula batas-batas sosial yang sebaiknya dihormati. Di lingkungan yang sangat religius, kenakan pakaian yang sopan dan hindari menunjukkan kemesraan berlebihan di tempat umum. Pada hari raya tertentu, sebaiknya jangan makan roti secara terbuka sebagai bentuk penghormatan. Jika Anda sedang berada di rumah seseorang yang menjalankan Sabat dengan ketat, jangan menekan bel pintu atau menyalakan lampu, karena penggunaan listrik termasuk kegiatan yang mereka tinggalkan pada hari tersebut. Ada satu tradisi lain yang sangat tidak biasa. Menurut hukum kuno, setiap tahun ke-7 lahan pertanian dibiarkan beristirahat tanpa ditanami. Sementara utang dilepaskan dalam siklus yang dikenal sebagai tahun Sabat. Bayangkan sebuah masyarakat menghentikan lahan dan menjalankan aturan keuangan tertentu dalam jadwal yang sudah ditetapkan. Kebiasaan seperti ini hampir tidak ditemukan di tempat lain. Sementara itu, gaya bicara penduduk lokal yang langsung dan tanpa banyak basa-basi tidak selalu dimaksudkan sebagai ketidaksopanan. Mereka memang terbiasa mengatakan apa yang dipikirkan secara terang-terangan. Sifat itu kembali mengingatkan kita pada istilah yang sulit diterjemahkan secara sempurna, chutzpah. Banyak adat di negeri ini memiliki hubungan langsung dengan kawasan-kawasan yang dianggap paling suci, termasuk jalan-jalan tempat para penganut Kristen meyakini Yesus pernah berjalan. 14. Lebih dari sekadar gurun. Ketika mendengar nama Israel, banyak orang langsung membayangkan hamparan gurun yang kering dan berdebu. Kenyataannya jauh lebih hijau dan beragam. Di bagian selatan terdapat salah satu bentang alam paling tidak biasa di dunia, Maktesh Ramon. Tempat ini merupakan kawah erosi terbesar dari jenisnya, sebuah cekungan raksasa sepanjang sekitar 40 km dengan kedalaman ratusan meter. Di dalamnya terdapat batuan berwarna-warni, fosil kuno, dan kesunyian yang luas. Bergeraklah ke utara dan pemandangannya berubah total. Danau Galilea, danau air tawar terendah di dunia, dikelilingi perbukitan hijau yang syarat dengan sejarah Alkitab. Di sebelah atasnya terbentang dataran tinggi Golan, kawasan bekas gunung berapi dengan air terjun dan aliran air sejuk yang digunakan orang untuk mendaki maupun berenang. Di Gunung Karmel, kota Haifa, terdapat Taman Bahai. Taman itu terdiri atas 19 teras yang dirawat sangat rapi dan turun mengikuti lereng bukit. Keindahannya membuat kawasan tersebut memperoleh status situs warisan dunia tersendiri. Namun salah satu fakta alam yang paling tidak terduga justru datang dari langit. Karena Israel berada di jalur daratan sempit yang menghubungkan 3 benua, wilayah ini menjadi salah satu koridor migrasi burung tersibuk di planet ini. Diperkirakan sekitar 500 juta burung migran melintasinya setiap tahun. Mereka bergerak melalui jalur lembah celah besar antara Afrika, Eropa, dan Asia.
Lembah Hula di utara kemudian menjadi salah satu titik pertemuan penting dunia. Didatangi ratusan spesies burung, sekaligus para pengamat burung yang datang untuk menyaksikannya. Setelah melihat teknologi, agama, makanan, dan bentang alamnya, muncul satu pertanyaan terakhir. Seperti apa sebenarnya kehidupan sehari-hari di sini? Dan bisakah Anda merasakan semuanya sendiri? 15. Kehidupan yang dinilai tinggi. Di tengah berbagai tekanan yang dihadapi negara ini, sejumlah ukuran kualitas hidup Israel tetap berada pada posisi tinggi. Pada 2025, angka harapan hidup penduduknya sekitar 83,8 tahun. Angka tersebut menempatkannya di antara negara-negara maju dengan harapan hidup tertinggi, berada pada urutan keempat di antara negara-negara kaya menurut data yang digunakan dalam naskah ini. Meski menghadapi banyak persoalan, Israel juga termasuk negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi. Dalam laporan kebahagiaan dunia terbaru yang dirujuk oleh naskah ini, Israel berada di posisi ke-8, dengan nilai yang terutama tinggi di kalangan penduduk muda. Hasil tersebut mungkin mengejutkan banyak orang. Namun angka itu dikaitkan dengan hubungan keluarga yang kuat, ikatan komunitas yang dalam, dan rasa memiliki tujuan bersama. Lalu bagaimana cara merasakan semua kontras tadi ketika berkunjung? Ada beberapa hal praktis yang perlu diingat. Pertama, susun perjalanan dengan memperhitungkan Syabat. Mulai Jumat sore hingga Sabtu malam, sebagian besar transportasi umum berhenti beroperasi. Di luar Tel Aviv, Anda mungkin perlu menggunakan taksi atau menyewa kendaraan. Kedua, makanlah di pasar seperti Mahane Yehuda atau Pasar Carmel. Di sana Anda dapat menemukan makanan yang relatif murah, segar, dan meninggalkan kesan kuat. Ketiga, jangan hanya melihat satu sisi negara. Luangkan waktu di Yerusalem yang kuno. Setelah itu, pergilah ke Tel Aviv yang modern dan susuri kawasan tepi pantainya dengan skuter. Barulah kontras negara ini benar-benar terasa. Pada akhirnya, mungkin itulah pelajaran terbesar dari tempat ini. Dari wilayah kecil dengan hampir tanpa minyak, persediaan air alami yang sangat terbatas, dan bentang gurun yang luas, Israel membangun kelimpahan bukan terutama dari apa yang berada di dalam tanah, melainkan dari kemampuan manusianya untuk terus mencari jalan ketika sumber daya hampir tidak tersedia. Dan apabila kisah ini mengubah cara Anda melihat negeri tersebut, masih ada negara lain dengan cerita yang sama mengejutkannya untuk kita temukan. Berlanggananlah agar perjalanan berikutnya dapat kita lanjutkan bersama di sini.